udah mengizinkan saya untuk melihat pembelajaran di kelasnya Bu Evi. Ini rencananya nanti siang ya Bu ya? Iya, itu di jam ketiga di kelas 71. Di kelas 71. Sebelum ke pembelajarannya kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya Bu Evi ya. Saya pengen tahu dulu nih nanti kira-kira pembelajarannya, tujuan pembelajarannya apa nih Bu Evi? Nah, materi kita hari ini itu terletak pada DKD 3.12. Pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang identifikasi teks fabel. Itu pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk sekarang kita itu masuk kepada menelaah struktur dan unsur teks fabel. Nanti yang pada kegiatannya tujuan dari pembelajaran diharapkan nanti peserta didik mampu selain memahami unsur strukturnya teks fabel, mereka juga mampu menelaah pada bagian unsur dari seperti penokohan dan mulai alus seperti itu. Berkaitan dengan unsur intrinsik lah ya. Iya, betul sekali. Terus yang terfokus khusus area pengembangan yang mau dicapai untuk pertemuan hari itu tuh hari ini tuh apa Bu? Nah, khususnya itu kita melihat dari unsur teks fabel karena nanti pada pertemuan selanjutnya itu kita akan memerankan teks fabel. Nah, sekarang fokus utama dari pertemuan hari ini yaitu memahami unsur-unsur teks fabel terkhusus pada alur dan penokohan dalam teks fabel. Alur dan penokohan dalam teks fabel. Jadi nanti pertemuan selanjutnya itu kita akan memerankan teks fabel dengan berbagai teks yang pernah didengar atau pernah dibaca oleh anak-anak nanti. Kira-kira persiapannya seperti apa Bu Evi? Pada pertemuan nanti itu saya memang tidak banyak menggunakan media. Medianya itu hanya berupa gambar dan ada bahan tayang juga. Selain bahan tayang juga nanti kita akan ada sedikit improvisasi bertukar peran seperti itu. Bertukar peran. Berarti strateginya nanti gimana tuh, anak-anak berkelompok kah atau sendiri-sendiri? Nah, kemarin itu kita masih pakai kelompok yang sebelumnya, jadi nanti pembelajaran itu dalam bentuk kelompok. Kira-kira nanti ada diferensiasi nggak dalam pembelajaran itu? Nah, dipastikan ada, karena memang di dalam kelompok itu kita lihat anak-anak kan itu kesukaannya beda-beda ya. Oh ya. Ada yang suka dari segi audio, mungkin ada yang suka lebih berekspresif dengan gerakan. Nah, di kelompok-kelompok itu memang sudah kita bagi, di mana anak-anak yang suka memang lebih suka bergerak, mungkin berekspresi, nanti ada yang memerankan dengan penggunaan musik seperti itu. Memang sudah sangat berdiferensiasi, sudah dikondisikan seperti itu. Karena anak-anak kan beda-beda. Artinya nih Bu Evi pengelompokannya Bu Evi yang atur atau gimana? Iya. Ya, jadi dengan memang karakteristik anak-anak. Siap, mantap sekali. Berarti sudah ada asesmen awal lah, begitu. Berarti sudah punya pemetaan masing-masing anaknya ya. Dan sebelumnya juga kemudian itu memang ceritanya itu tidak hanya fabel, karena materinya ada legenda. Jadi memang tergantung kesukaan anak-anak, cerita yang mana yang akan mereka pilih seperti itu. Jadi ingat masa kecil pasti paling senang kalau dengar cerita. Iya, mendongeng. Itu sangat senang sekali. Iya, bakalan seru nih pasti. Kalau boleh diceritakan Bu Evi, strategi teknisnya nanti kegiatan pembelajarannya itu seperti apa? Strateginya itu kalau untuk dalam model pembelajaran ini mungkin lebih identik dengan model problem based learning. Ya, karena memang nanti kita akan anak-anak akan dikondisikan itu bukan dikondisikan, tapi memang saya akan berikan stimulus yang merangsang daya berpikir anak untuk kritis. Spesifiknya nanti itu contoh dalam strateginya itu nanti saya akan berdialog sedikit saja. Nanti anak-anak yang akan melanjutkan atau mereka bisa berimprovisasi melanjutkan cerita sesuai dengan selera mereka seperti itu. Berarti ini belum tahu ending ceritanya seperti apa ya, Berarti anak-anak nanti yang akan membuat ceritanya itu ujungnya kemana? Ya, seperti itu. Luar biasa. Karena setiap anak pasti memiliki kemampuan atau cara berpikir sendiri. Baik itu dalam menulis mungkin berkarya ya. Jadi memang anak-anak itu mungkin beda-beda pastinya.
imajinasi masing-masing juga. Betul sekali Bu Dian. Oke, kayaknya sudah tergambar lebih kurang rencana kegiatan pembelajarannya Bu Evi di kelas nanti seperti apa. Saya penasaran nih, pengen lihatnya nanti seperti apa. Bakalan seru pastinya. Nanti jam ketiga ya Bu Evi ya hari ini ya. Oke, mungkin untuk praobservasi itu dulu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih Bu Evi. Sampai jumpa nanti di jam ketiga shift 2 ya? Shift siang ya. Bu Evi ngajar kelas 7. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Evi. Sama-sama Ibu Dian, sampai ketemu nanti siang. Oke, sampai ketemu Bu Evi. Tunggu kehadirannya di kelas. Oke, siap. Nah, nanti Ibu edit ya. Oke, anak-anak Ibu, nah pembelajaran kemarin itu kita membahas struktur dari teks fabel. Ayo dari mulai sebelah sini. Struktur teks fabel yang pertama itu apa? Orientasi ciri-cirinya biasanya diawali dengan apa? Pengenalan tokoh. Gitu tangan dulu untuk kelompok kita. Lalu struktur yang kedua, bentang tengah. Struktur yang kedua, urutan struktur kedua teks fabel. Komplikasi itu mulai dari awal konflik sampai kepada puncak konfliknya. Lalu yang barisan sayap kanan Ibu, struktur yang ketiga, resolusi. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah salah satu ciri teks fabel yang paling menonjol dibandingkan buku fiksi yang lainnya. Mengapa koda itu menjadi ciri khas fabel? Karena biasanya di teks fiksi lainnya itu tidak ada koda. Dan ciri fabel adalah koda. Apa itu koda? Pesan moral yang disampaikan dalam cerita, baik itu tersirat maupun tersurat. Nah, selain struktur fabel, maka unsur-unsur fabel yang pertama ada penokohan. Nah, pada hari ini kita akan menebak karakter penokohan. Nah, di buku kamu coba dibaca tuh, ada teksnya Singa dan si Tikus. Coba dibaca selama beberapa menit. Itu teksnya hanya cuplikan saja, jadi sebentar. Yuk. Ini masih duduk berkelompok seperti minggu lalu. Dibaca sebentar. Nanti kita akan bermain peran. Dan kita akan menentukan tokoh dari si Singa dan si Tikus. Sudah dapat? Sudah, karena cerita itu hanya sepenggal saja, singkat saja. Yuk, coba semua perhatikan ke Ibu. Kita akan menentukan karakter dari tokoh yang ada di cerita tersebut. Semua sudah baca ceritanya? Sudah. Ibu akan memulai karakternya. Di dalam cerita itu tokohnya ada siapa saja? Singa dan tikus. Itu kan penggalan cerita. Ceritanya tidak selesai kan? Tidak. Ceritanya itu hanya diberikan sepotong dalam bentuk bagian orientasi. Untuk bagian lanjutannya kita akan improvisasi. Dari mana? Dari ekspresi yang akan Ibu berikan serta teksnya, dialognya akan yang Ibu berikan. Nanti kami lanjutkan. Sudah. Singa pun merasa jengkel dengan si tikus.
Karena setiap kali tikus lewat, tikus selalu mengabaikannya. Sampai kepada suatu ketika tikus, berapa kali kamu lewat, kamu hanya menggangguku saja. Kamu mengganggu tidur siangku. Lalu tikus pun menjawab. Ayo, dilanjutkan. Kira-kira tikus jawab apa? Ayo, ini kita bahas tadi kan orientasi, kita sebagai komunikasi. Ibu ulangi. Nah, seperti itu. Ya, ibu akan berdialog, kamu yang lanjutkan. Jadi kita akan lanjutkan cerita dari teks tersebut. Dan kita nanti di akhir pertemuan kita tentukan karakter tokoh atau penokohan. Paham ya? Oke. Disimak. Tadi kan ceritanya singa dan tikus. Ayo, kemana ibu mengarah? Siap-siap. Tiba-tiba tikus pun lewat. Tikus, bukankah kamu tahu ini jam makan siangku dan aku harus tidur beberapa waktu? Kamu menggangguku saja. Terserah aku ingin lewat sini. Apa pula kamu sibuk denganku? Apa kamu bilang? Ini kan daerahku, ini daerah kekuasaanku. Mengapa kamu tidak izin terlebih dahulu, tikus? Ayo, oke, kita lempar. Apa-apamu di sini? Hah? Kamu tanya aku? Aku adalah raja hutan. Dan kamu hanya seekor binatang kecil, tikus. Ayo, kita lempar. Lalu tikus pun berlari. Maafkan aku tikus, aku tidak akan lewat kekuasaanmu lagi. Dan aku berjanji tidak akan melintasi sini lagi. Lalu singa pun berkata, singa pun berkata, Ya sudah, tidak apa-apa. baik. Nah, itu hanya cuplikan. Pertanyaan ibu, itu tadi bagian apa ya? Dalam teks fabel, komplikasi. Kira-kira bagian resolusinya nanti singa dan tikus bagaimana? Ayo, ada yang mau katakan? Singa dan tikus kira-kira nanti penjelasannya bagaimana mereka? Ayo angkat tangan dulu. Siapa yang mau jawab? Anak-anak ibu, silakan. Mereka? Oke, versi dari sebelah kanan mereka berdamai. Versi sebelah kiri, bagian resolusi penyelesaian. Tikus? Mereka menjadi bersahabat. Barisan tengah? Tikus meminta maaf. Nah, kalau dalam cerita kamu atau kamu bercerita seperti resolusinya agak berbeda, boleh ya. Misalnya sejak itu maka tikus dan singa tidak pernah bersahabat. Maka sampai sekarang ketika singa melihat tikus, mereka tidak pernah akur. Boleh juga seperti itu. Sudah? Nah, di bagian karakter, nah ini tadi yang bahas. Kira-kira karakter yang diperankan oleh singa itu karakter apa? Antagonis. Karakter tikus, tokohnya karakternya? Nah, silahkan tuliskan di lembar kerja kegiatan kamu dari karakter tokoh protagonis dan antagonis itu, tunjukkan dan buktikan yang mana yang bagian antagonis dan protagonis. Kamu jelaskan. Silakan. Ya, silakan. Dikerjakan di bagian LKPD yang Ibu berikan kemarin. Ya, dikerjakan dong. Mana penanya? Penanya mana? Ya,
Buktikan dia karakter singa itu protagonis atau antagonis dari mana? Buktikan. Dari bagian atau dari dialog yang mana? Nanti masing-masing presentase perwakilan dari kelompok ya. Silakan diskusi. Bagian mana tadi yang membuktikan bahwa karakter singa itu antagonis. Lalu bagian mana tadi yang membuktikan bahwa tikus adalah protagonis. Itu jelaskan. Ada pertanyaan anak ibu? Sudah. Di bagian lembar kerjanya itu sudah jelas langkah-langkah mengerjakannya di LKPD-nya? Sudah.